Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Oke, kali ini masih mengenai tuntutan-tuntutan purnawirawan TNI yang salah satunya adalah mendesak pemerintah untuk mencopot Mas Gibran dari wakil presiden. Nah, ini tentu saja mendapatkan banyak respon ya, bukan hanya dari netizen tapi juga dari pemerintah itu sendiri, kemudian politisi, pengamat politik, dan yang lainnya. Ada Pak Surya Paloh, kemudian ada Mas Kaisang juga merespon tentang hal ini, dan ada Ketua MPR juga. Biar tidak penasaran, kita langsung saja lihat videonya. Baru duduk, belum sempat ngopi, udah ada yang mau nyopot Gibran? Lah, ini negara atau grup WhatsApp? Jadi ceritanya, sekelompok purnawirawan TNI Polri ngajuin usulan ke MPR. Copot Gibran. Tapi sabar dulu, ini bukan kayak copot stiker kampanye ya. Menurut pasal 7B UUD 1945, Wapres cuma bisa dicopot kalau 1. Kena kasus berat kayak korupsi atau makar, 2. Disetujui DPR, 3. Dibuktikan Mahkamah Konstitusi, 4. Baru MPR ambil keputusan. Lah, kalau cuma karena nggak cocok atau nggak seret, ya itu bukan alasan hukum bro. Jadi, Gibran masih aman, masih wapres sah. Kecuali tiba-tiba dia jadi villain di sinetron politik. Tapi sejauh ini, nggak ada sinyal. Iya, memang tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Mas Gibran ya ketika menjadi wakil presiden. Dan sejauh ini aman, Mas Gibran melakukan tugas-tugasnya sebagai wakil presiden. Nah, kita lihat bagaimana respon langsung dari Ketua MPR mengenai masalah ini. Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Caimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden. Kita akan pilpres 14 Februari 2020. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden. Hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2020. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Forum Purnawirawan TNI itu dari Pak Surya Paloh. Agar Mas Gibran itu dimaksudkan, kalau dari Partai Nasdem sendiri gimana Pak? Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan ya. Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan paket. Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan menunjukkan menurut saya, sebenarnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat. Ya? Pak, tadi di sambutan Bapak sempat ngomong soal munafik kekuasaan, itu ada tujuannya atau ditujukan ke siapa nggak Pak? Nah, para elit kita semuanya, termasuk diri saya. Ya? Iya, kalau kelompok yang mendeklarasikan tuntutan melengsarkan wakil presiden, saya kira ini jelas murni gerakan politik. Ya, cuman disayangkan kenapa harus
juga menyudutkan Presiden Prabowo dan menempuh jalan yang tidak demokratis, karena presiden dan wakil presiden itu kan duit tunggal yang dipilih di dalam pemilu. Tidak mungkin salah satunya diberhentikan di tengah jalan tanpa melanggar ketentuan impeachment yang diatur di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bahwa tidak ada mendung, tidak ada awan gelap, tiba-tiba hujan lebat terjadi, itu kan aneh. Ada apa? Kecuali kalau Mas Wapres melakukan pelanggaran terhadap pasal 7A di dalam konstitusi misalnya, boleh saja. Tetapi kan faktanya tidak ada masalah dengan Wapres. Nah, artinya bahwa orang-orang yang menuntut wakil presiden dilengsarkan ini orang-orang yang punya kepentingan politik dalam rangka 2029. Kan Purnawirawan TNI mengusulkan agar mengganti Wapres. Kalau dari PSI dan dari Mas Kaisang sendiri, bagaimana usulan para purnawirawan TNI ini? Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Yaudah, ya. Dari Pak Surya Paloh mengatakan sangat menyayangkan, kemudian kurang tepat. Kemudian yang kedua tadi, jadi kurang lebih bilang bahwa ini tuh ada unsur politiknya. Dan Mas Kaisang juga ikut bersuara, yang memang intinya Mas Gibran wakil presiden yang dipilih atau terpilih secara sah. Ganti Wapres dan juga reshuffle dari P3, melihat ada urgensi kah melawan itu? Saya kira kalau kita berbicara hak ya untuk menyampaikan pandangan, siapapun boleh gitu ya. Tetapi tentu mekanisme ketatanegaraan juga memiliki prosedurnya sendiri. Ya, sebagai sebuah unggulan kita sebuah usulan sebagai sebuah usulan kita hargai, tetapi bahwa negeri ini sekarang sedang menghadapi badai ekonomi dunia yang diramalkan banyak orang depresi, mengalami perlambatan ekonomi ya, resesi begitu ya. Kok sebaiknya kita fokus kepada mengatasi persoalan-persoalan itu. Kita tahu gelombang PHK, saya sendiri juga seorang pengusaha yang hari ini berhadapan harus mempertahankan ribuan karyawan, bagaimana caranya supaya mereka tetap bekerja begitu ya. Sebaiknya kita kesampingkan aneka perbedaan dan akhiri seluruh pertikaian. Mari kita berikan dukungan penuh kepada pemerintahan ini dengan mengatasi problem kolektif yang dihadapi seluruh bangsa di dunia. Belum lagi hari ini kita berhadapan dengan perang tarif yang dikumandangkan oleh Trump. Nah, ini hal-hal yang menurut saya lebih urgent untuk diatasi bangsa ini bersama-sama. Begitu. Saya harus sampaikan pendapat bahwasanya permintaan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti wakil presiden ini perlu ditinjau secara kritis, baik dari sudut pandang hukum, logika politik maupun teori demokrasi yang kita anut. Dalam sistem demokrasi konstitusional seperti Indonesia, legitimasi seorang pejabat publik termasuk wakil presiden ditentukan melalui proses pemilu yang sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Mas Gibran telah melalui proses tersebut dan dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi, lembaga tertinggi yang berwenang menafsirkan konstitusi. Secara teori, demokrasi bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat, di mana keputusan mayoritas melalui pemilu harus dihormati sebagai wujud kehendak rakyat. Menggugat legitimasi ini tanpa dasar hukum yang kuat tidak hanya melemahkan institusi demokrasi, tetapi juga menciptakan presiden buruk yang dapat mengganggu stabilitas politik. Jean-Jacques Rousseau melalui teori kontrak sosialnya menekankan bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari kesepakatan bersama yang diwujudkan melalui proses demokratis. Oleh karena itu, usulan mengganti wakil presiden di tengah jalan tanpa alasan yang jelas dan sah bertentangan dengan prinsip ini. Dari sisi hukum, pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pemberhentian presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara atau tindak pidana korupsi. Tanpa bukti yang memenuhi kriteria ini, permintaan untuk mengganti wakil presiden tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Selain itu, pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilu adalah mekanisme utama untuk memilih dan mengganti pejabat publik. Sehingga setiap upaya di luar mekanisme ini harus dianggap inkonstitusional. Dengan demikian, permintaan Forum Purnawirawan TNI tidak hanya lemah secara hukum, tetapi juga berpotensi merusak tatanan demokrasi dan stabilitas politik. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan supremasi hukum, kita harus menolak segala upaya yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Stabilitas politik dan penghormatan terhadap proses demokrasi adalah fondasi utama untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan inklusif. Jelas ya teman-teman, tadi juga dijelaskan pasal-pasalnya seperti apa. Intinya kalau tidak ada dasar hukum yang kuat, alasan yang kuat, itu tidak akan terjadi pergantian wakil presiden atau pencopotan wakil presiden. Jadi memang Mas Gibran dijelaskan tadi rata-rata itu ya tidak melakukan pelanggaran dan aman-aman saja. Apalagi ketika pemilu kemarin, Mas Gibran ketika mencalonkan menjadi wakil presiden itu menjadi salah satu faktor besar yang menentukan kemenangan Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi intinya ataupun konteksnya apa-apa yang dinyatakan oleh Ketua MPR, kemudian Pak Surya Paloh, kemudian Mas Kaesang, pengamat politik itu tidak segampang itu. Tidak bisa dikabulkan tuntutan tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.